Halo, selamat malam Bro Cakra. Apa Selamat kabar, malam, Bang? Bang Fahrul. Baik. Gimana, Bang? Baik, Sudah berbuka baik puasa, Bang? kabarnya. Sudah. Kita buka Alhamdulillah. puasa dengan yang manis. Gimana? Ya, buka puasa sudah lumayan jernih lah ya kita buat ngobrol-ngobrol hari ini. Oke, Sebagaimana cocok jernih. jernih. Alhamdulillah, marketnya lagi rebound ya. Ya, Terlepas dari segala dinamika yang ada, plus minus lah. betul, Seperti kelang kehidupan. betul. Benar. Sebagaimana trading halt atau pembukuan perdagangan kemarin itu bertujuan untuk supaya investor lebih jernih. Nah, semoga Bang Fahrul sudah semakin jernih sekarang ya, Bang Fahrul ya. Iya, mudah-mudahan udah makin jernih lah ya kita ya, benar nah. Iya, Masa kalau turun ya dinamika hidup naik turun, terus ada namanya gembira, kecewa itu iya. biasa. Saya Tapi emang ya. kalau mau lihat hal kayak gini sebenarnya ini wajar terjadi ya. Dulu waktu Pak Jokowi periode pertama tahun 2015 juga terjadi penurunan yang drastis juga di HSG pada waktu itu 2015. Silahkan dicek. Waktu itu IHSG itu kalau nggak salah udah nyampe 5 ribuan, itu sempat turun lagi sampai 3.800, habis itu baru rebound lagi ya. Karena memang kalau tiap kali ada pergantian pemerintah ini selalu ada yang namanya itu perubahan ekspektasi, bro. Karena perubahan juga terjadi, cara kita manage ekonomi itu juga berbeda. Hmm. Ya. Oh, jadi 2015 waktu itu juga sempat ada pembekuan juga ya, Bang? Lebih dari Nggak sampai pembukuan, tapi turun juga. oh, tapi turun juga. Tapi nggak Turun sampai juga, ya. Nggak sampai dibekukan pada waktu itu, nggak sampai half. Tapi itu turunnya memang dalam juga itu ya, di tahun 2015. Ini juga terjadi. Jadi, ini pada dasarnya selalu terjadi di tiap kali ada apa namanya, ada perubahan kepemimpinan, karena memang tiap perubahan kepemimpinan, tiap pemimpin itu ada stylenya masing-masing, gitu yang kita lihat ya. Yang kalau yang kita lihat ini memang seringkali memang yang selalu terjadi itu adalah ketika ada perubahan style ini, komunikasi juga harus berubah sebenarnya, Bang. hmm, Karena tiap pemimpin, terutama dalam hal ini presiden atau pemerintah, itu pasti ada karakternya masing-masing kan. Ini yang saat ini apa namanya market itu masih dalam proses mencerna. Nah, kalau mencerna ini bisa lambat, bisa cepat. Nah, bisa nggak mencerna bagaimana pemerintahan baru ini lebih cepat? Bisa. Nah, hal yang paling penting ini adalah policy itu dikomunikasikan, Bang. Kalau kita sih lebih lihatnya ya, memang ada perubahan-perubahan mendasar. Karena kalau biasanya ikut amatri megang, kita selalu cerita pemerintahan Presiden Prabowo dengan Presiden Jokowi ini apa namanya arahan kebijakannya walaupun memang dalam ceritanya itu ada apa namanya keberlanjutan, tapi arahan kebijakannya sedikit berbeda, aspirasinya itu ada perbedaan, Pak. Nah, kalau zamannya Pak Jokowi, aspirasinya itu adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu mengharuskan uang berkumpul di pasar keuangan, Pak. Itu dulu. Uang berkumpul nantinya untuk disalurkan untuk melakukan pembangunan. Itu sudah terjadi kan. Nah, kalau aspirasinya pemerintahannya Pak Prabowo itu bukan lagi mengumpulkan uang di sektor keuangan, karena kita dalam pembangunan infrastruktur itu sudah berhasil, yang kejadian sekarang ini sebenarnya ada peralihan dari mindset pasar keuangan dari tadinya itu uang berkumpul di sektor keuangan ini habis ini uang tersebar, Pak. Uang tersebar dalam arti pokoknya Pak Prabowo kan makan bergizi gratis, itu bakal menyebarkan uang sampai ke daerah-daerah. Terus juga program 3 juta rumah itu menyebarkan uang juga, Pak. Jadi kalau kita marketnya lihat ini yang apa namanya market itu butuh waktu untuk apa namanya itu mencerna. Cuman, nah seperti biasa Bang, ini kan ibaratnya baru baru kenal, kayak kita baru kenal pacaran, ini rentan rentan ada clash. Biasalah, ada perbedaan kebiasaan-kebiasaan ya. Ada yang tadinya kita biasanya makan apa-apa, biasanya mungkin yang anak kos nggak disalin ke piring langsung makan. Oh ini harus ke piring dulu, harus rapi. Nah ini perubahan-perubahan ini yang kita harus adjust, kira-kira seperti itu. oh ya, jadi ini sebetulnya baru di tahap PDKT gitu ya, Bang ya. Ini PDKT. levelnya, ini pada dasar ini PDKT, Bang. Iya, ada Bukan shock PD, dikit bukan PDKT, udah jadian ini, baru jadian. jadian. Oke. Baru jadian. Oh, tapi Kira-kiranya cuma masih kaget nih sama kebiasaan-kebiasaannya si ini. Tadi kan kalau pas PDKT kan yang munculnya bagus-bagus aja biasanya kan. Namanya juga lagi promosi kan. Nah, ini
yang kita lihat kita harus adjust. Nah, gitu kita lihat. Tapi memang ini sebenarnya menunjukkan adalah setelah lebih dari 3 bulan masa bulan madu itu sudah berakhir pada dasarnya. Ini udah lebih ya, udah 130 hari lebih. Ini waktunya memang apa namanya terkait dengan pasar itu pemerintah harus bisa mengkomunikasikan dengan baik apa yang sebenarnya mereka ingin lakukan. Kira-kira seperti itu. Karena kalau nggak dikomunikasikan, yang akan kejadian itu salah sangka, Bang. Salah sangka, salah paham. Nah, itu tuh. Itu yang kita lihat bakal kejadiannya. Kayak pacaran aja kan yang paling biasanya buat berantem tuh kan miskom kan, miskomunikasi kan. Miskom. Yang kemarin kebetulan sama market miskomnya berat. Nah, mesti kita akuin itu miskomnya berat. Nah, Oke. Jadi menurut lo Bang, sebetulnya policy direction-nya udah jelas. Tapi masalah komunikasi aja. Kan banyak yang komunikasi ke market ini sebenarnya ya yang aku lihat ini komunikasi ke market itu agak beda loh Bang dengan komunikasi ke publik. Nah, gimana Kalau Bang? komunikasi ke publik nggak beda. Kalau komunikasi ke publik, kita kan bisa menceritakan bagaimana publik bisa mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kan. Nah, itu kita bisa lihat, kita juga dengan segala macam biaya-biaya yang muncul, kan ada biasanya kalau policy itu ada beneficiary-nya dan ada yang tidak ada dapat beneficiary-nya kan. Mindset-nya itu kita bisa bercerita tentang apa namanya manfaat dari program-program tersebut. Misalnya program makan bergizi gratis, terus juga program 3 juta rumah dan yang lain-lainnya. Nah, kalau ke market, cara mikirnya itu agak beda, Bang. Market itu mikirnya apakah program ini bisa kita sustain? Seberapa besar programnya akan berjalan? Seberapa besar? Kalau programnya emang besar, seberapa banyak dana yang mau dibutuhkan? Lalu yang paling penting lagi Bang, ini ibaratnya kalau ngomong sama orang market ini kita kayak nge-pitch ide bisnis Bang. Orang itu mau tahu, oh ini timeline-nya berapa, gimana? Bahkan nih bulan Maret, orang mau tahu misalnya itu makan bergizi gratis ini sudah di roll out berapa orang? Berapa banyak di daerah, misalnya di daerah Jawa Barat, sudah berapa anak yang dapat makan bergizi gratis? Dan berapa banyak anggarannya yang sudah keluar? Ini yang harus dikomunikasikan. Selain yang sekarang, market itu ada satu lagi nih Bang. Ini yang aku lihat pemerintah itu harus aware banget. Market ini forward looking Bapak Ibu. Ngelihatnya itu ke depan. Setahun, 2 tahun ke depan. Jadi, ibaratnya ini ya, kalau kita PDKT, ceweknya yang namanya market ini tuh nggak peduli sama lu sekarang gimana. Dia tuh peduli, lu ada prospek nggak? Gimana 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Kalau cuman sekarang aja lu kelihatan keren, kelihatan gaya, nanti habis ini akhirnya ada blos jatuh gitu kan, market nggak akan suka. Ini yang kita lihat itu belum dikomunikasikan dengan baik, kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi kalau analisisnya Bang Farul, karena kan selama ini analisisnya spekulasi macam-macam nih Bang. Banyak pihak yang bilang isunya yang pertama turun karena ada isu Bu Sri Mulyani dan Pak Erlangga Hartarto diisukan mundur. Makanya market turun. Terus kemudian juga yang bilang arah kebijakannya, policy direction-nya nggak jelas. Jadi lagi-lagi ini dalam payung market trust turun gitu kan Bang. Terus belum lagi faktor global ya, capital outflow-nya semakin deras karena kebijakan tarif dagangnya Presiden Trump, jadi memicu kepastian global. Terus kemudian belum lagi Goldman ya dan Morgan Stanley mendowngrade rating saham Indonesia dan dari begitu banyak analisis Bang yang beredar di publik bahwa kemarin penyebab trading saham itu dibekukan, apa yang menurut Bang Farul benar dan apa yang menurut Bang Farul keliru gitu dari analisis ada ini Bang? Yang pasti kalau kita lihat ya, kalau isu terkait kabinet mundur itu sudah dikonfirmasi ya, tidak benar ya. Yang bersangkutan sudah mengkonfirmasi. Tapi yang memang harus digarisbawahi, contohnya ini terkait dengan ketidakjelasan kebijakan, ini sebenarnya hal yang harus sangat diperhatikan oleh kepresidenan kita. Jadinya contohnya orang itu pada lihat ini kebijakan contohnya Koperasi Merah Putih. Itu yang kemarin ya. Koperasi Merah Putih itu sebenarnya harus dijelaskan. Itu nantinya itu gunanya apa,
yang akan dapat itu seperti siapa. Paling tidak setiap kalinya ada sebuah kebijakan mau keluar, detailnya pasti itu nunggu Mas Cakra. Detailnya itu nunggu. Yang saya lihat itu kemarin belum berhasil dikomunikasikan dengan baik. Spirit dari kebijakannya itu apa? Nah, itu tuh. Kalau spirit dari kebijakannya itu tidak kita komunikasikan dari awal, maka market dan orang-orang itu akan mempunyai interpretasi akan spiritnya masing-masing. Contohnya kayak Danantara. Danantara pada dasarnya spiritnya itu kan bagaimana mengkonsolidasikan BUMN sehingga bisa nantinya itu bekerja sama untuk melanjutkan pembangunan ekonomi bersama swasta. Jadinya untuk mengunlock kegiatan-kegiatan yang tadinya tidak bisa dilakukan. Nah, itu kan spirit aslinya seperti itu. Tapi spirit yang muncul karena ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Ini membuat orang berspekulasi. Jadinya governance-nya siapa? Bagaimana? BUMN aja kemarin itu banyak kasus dan antara gimana? Ini dikarenakan kita gagal mengkomunikasikan spirit dari sebuah kebijakan. Tujuan besarnya apa? Orang memikirkan tujuan yang lain, kira-kira seperti itu. Jadinya mesti disarankan kepada pemerintah sebelum melakukan sebuah kebijakan harus menceritakan dulu urgensinya apa. Ini juga sepertinya ada banyak juga ya kritik terkait misalnya RUU TNI. Ini kan sebenarnya kan kalau kita lihat lagi ya, RUU TNI ini hanya menambah dari tadinya ada 10 pos jadi 16 pos ya, kalau saya nggak salah ya, Mas Cakra. Ini itu sebenarnya ini terjadi ya gara-gara orang itu nggak paham, dikirain semuanya bisa. Ternyata tidak bisa, tidak dijelaskan urgensinya, spiritnya apa. Ini yang harus dikomunikasikan dari pemerintah. Karena nanti pasar juga akan menilai ini spiritnya apa. Kita lihat ya, kalau spiritnya oke, ini kita bisa beli. Tapi kalau dari awal tidak terkomunikasikan dengan baik, maka hukum yang berlaku itu mirip seperti hukum hubungan kita antar manusia. Tak kenal maka tak sayang, Pak. Nah, itu dia. Karena itu komunikasinya ini kita harus kenalan dulu, jelasin dulu ini spiritnya apa. Padahal ya makanya muncul macam-macam kan, macam-macam ya ini sebenarnya gara-gara tidak diberi jelas spiritnya apa. Itu yang kita lihat. Ya, jadi oke. Misalnya berarti ya, tapi kan komunikasi kan istilahnya dihilir lah ya Bang ya. Di proses kebijakan tuh sudah ada sudah ada opsi-opsi kebijakan ditawarkan, kemudian stakeholders, aspirasi diakomodir, kemudian jadi kebijakan, kemudian komunikasi kan dihilir Bang. Tapi kira-kira dari faktor ada nggak missing part atau bagian yang salah ekspektasi lah ibaratnya lah dari market gitu ya, dari para investor gitu, miss expectation terkait dengan entah itu proses planning kebijakannya, terus kemudian analisis kebijakannya, kemudian apakah mungkin investornya merasa kok kayaknya kebijakan yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo ini misalnya cenderung populis tapi tidak memperhatikan iklim bisnis gitu. Ada faktor-faktor itunya nggak sih Bang Fahrul? Ya, paling tidak yang di sini mesti kita pemerintah itu aware. Begitu pemerintah itu kan kalau kebijakan real itu kan biasanya munculnya berapa bulan setelahnya ya, setelah dilakukan studi dan lain-lain ya. Contohnya itu kayak Danantara. Isu terkait Danantara itu sebenarnya sudah mulai sejak November. Ya. Nah ini yang sebenarnya harus diperhatikan juga oleh pemerintah. Ada yang namanya sebuah periode Mas Cakra. Sampai di kasus Danantara ya, sampai akhirnya Danantara ini pertama kali di-announce Januari, tapi batal ya, yang batal, lalu akhirnya Februari di-announce, oke. Pada periode November sampai Februari ini, ada yang namanya itu periode kekosongan. Kekosongan narasi, kekosongan bahan obrolan di publik, dan juga kekosongan kami di pasar. Kami di pasar bingung. Danantara, tujuannya apa? Mau apa? Apakah nanti dengan Danantara ini hutang BUMN nanti bisa naik? Itu akhirnya karena tidak diceritakan dengan baik dengan clear ya. Kita juga berandai-andai. Kalau kita yang di pasar obligasi itu pada mikir apa yang akan terjadi dengan obligasinya PLN dan Pertamina? Itu pertanyaannya. Nah,
Selama adanya periode ini, itu terjadi yang namanya itu kekosongan narasi, itu yang kita lihat. Kekosongan narasi, yang namanya itu, kalau narasinya kosong, yang muncul itu lalu syakwasangka, Pak. Itu yang kita lihat. Saya lihat selanjutnya juga, ini terutama untuk komunikasi pasar, syakwasangka ini harus kita minimalisir. Karena kalau market itu bang, market itu kalau syakwasangka isinya bang, kesimpulan sell, udah pasti itu kayak gitu. Nggak jelas, misalnya makan bergizi mau berapa? 70 T, 170 T, nah nanti juga apakah akan ada perubahan lagi? Nah itu mesti dikomunikasikan dengan baik. Kalau nggak dikomunikasikan dengan baik, kita tidak akan menganggap hitungan itu jadinya serius. Ini yang harus dari pemerintah itu apa namanya take it seriously lah. Itu pada dasarnya. Di satu sisi lain memang di tahun 2025 ini kalau teman-teman yang follow risetnya Trimegah, kita udah bilang tahun 2025 ini ada opportunity, tapi tahun ini jelas-jelas tidak gampang karena basic balance Indonesia ini udah defisit. Dan satu lagi ya rekan-rekan, dengan atau ada tidaknya problem yang terjadi di negara kita tahun ini, karena tahun ini basic balance kita defisit, memang rupiah kita rentan dan lain sebagainya. Nah, ini memang satu sisi kita apa namanya double combo sebenarnya ini Bang. Secara siklus makro lagi berat, ditambah lagi komunikasi pemerintahnya kemarin apa namanya, saya lihat harus kita improve lagi kira-kira seperti itu. Iya, iya, iya Bang. Jadi ini sebelum lahir, nggak gini ya, ini sebelum lahir, dari policy jadi sebelum lahir, itu harus disiapin dulu komentarnya. Ibarat kamu bawa anak lahir, mesti bajunya dibeliin dulu kan, namanya disiapin, nggak bisa serta-merta tiba-tiba lahir gitu, nanti bingung Pak, itu yang kejadian. Iya, iya. Nah, Iya Bang, nah sementara kan keyakinan yang ada di publik saat ini banyak juga yang menilai ya bahwa sekarang ada semacam siklus kebijakan yang namanya viral based policy gitu. Kalau yang itu ya, ada studi kebijakannya, terus kemudian juga dibahas dari point of view stakeholders di mana masing-masing. Jadi buat secara matang gitu Bang, ya kan? Kalau ya, sekolah viral based policy, ya udah kebijakan itu roll out aja, kebijakan di launch ke publik, tapi ketika ternyata banyak menuai kritikan, itu seolah-olah terus kemudian revisi atau pemerintah bereaksi, oke kami kaji ulang kembali lah. Berarti kan mengindikasikan, oh kajiannya kurang matang pertama, atau kajiannya mungkin kurang menyerap aspirasi yang bisa 360 gitu kan, yang bisa komprehensif untuk menangkap semua faktor-faktor penting yang berkontribusi terhadap kebijakan yang baru gitu kan. Seolah-olah jadi kayak gitu Bang. Mungkin itu juga gimana? Bisa jadi faktor nggak Bang? saya lihat itu memang salah satu faktor ya, salah satu faktor ketika munculnya viral based policy itu menunjukkan sebenarnya pemerintah di sini reaktif Pak. Reaktif dan pada dasarnya at some point, tapi aku nggak nyalakan ya, ini pada dasarnya ini awal-awalnya masih berat. Awal-awalnya sangat sulit untuk menunjukkan bahwa pemerintah itu punya plan. Ini negara besar Pak, apa-apa semuanya mau gini. Ada yang namanya tekanannya paling nggak ada dua Pak, tekanan untuk membuat policy yang bagus, terus ada juga tekanan untuk membuat policy yang optiknya bagus at the same time. Karena itu ya yang kita lihat, makanya ini sometimes kalau mau cepat-cepat ini terjadi trade off, ini yang jadi masalah di antara apa namanya komunikasi pemerintah, dan ini yang kita lihat ke depannya itu ya kita lihat gini, kalau tidak merencanakan komunikasi dari awal, berarti memang sudah siap, berarti komunikasinya akan cenderung berantakan itu kira-kira. Ke depannya ini yang harus kita rubah. Nah, ini juga mungkin saya berharap ya nantinya juga di apa namanya di pemerintahan itu ada kayak seperti PCO dan lain-lain, itu bisa apa namanya perannya bisa lebih bagus memberikan informasi kepada masyarakat. Dan yang saya sarankan sekali terutama untuk market, saya sangat menyarankan dari kepresidenan itu memberikan yang namanya itu 1 kali 1 bulan press conference Pak. Seperti kalau APBN kita, kalau yang Kementerian Keuangan punya APBN kita kan sekali sebulan. Lalu Bank Indonesia juga 1 kali 1 bulan rapat Dewan Gubernur. Untuk market ini juga butuh paling tidak di awal-awal ini nih sampai kita bisa ngerasain, oh pemerintah ini
pengennya arahnya ke sana, step-stepnya ke sana. Sampai kita ngerti paling nggak harus ada sekali sebulan cerita ke market. Kita cerita, kita ada kebijakan baru, sekalipun belum ada detailnya, ceritakan spiritnya dulu aja. Spiritnya dulu aja. Karena kalau detailnya ini bisa berubah kan Bang? Detailnya bisa berubah. Kepalanya nanti misalnya ada badan baru, kepalanya bisa berubah, bisa ya kita ngerti politik lah ya, tapi lain-lain. Tapi dari kepresiden harus bisa menjelaskan spirit dari kebijakan itu. Baik akhirnya kebijakan itu benaran nanti dijalankan atau tidak. Nah, itu kira-kira. Nah, Ya, itu kita lihat ya, itu mesti diterangkan dan memang spiritnya itu harus diterangkan kalau yang kita lihat itu ya, harus diterangkan. Nah, ini berbeda. Pemirsa dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia itu sudah jelas itu praktisi sektor keuangan. Nah, press conference nantinya kalau dari kepresidenan ini akan lebih sophisticated, tapi bahasanya harus lebih membumi dan sederhana. Itu yang kita lihat. Jadinya mesti bisa pada dasarnya itu menyentuh masyarakat dan menyentuh investor di waktu yang sama. Nah, kira-kira kayak gitu, Pak. Gimana contohnya? Bisa menyentuh masyarakat ini kayak gini bahwa kita telah memberikan makan bergizi gratis kepada 500.000 orang anak, kira-kira seperti itu. 500.000 orang anak itu udah kebayangkan, itu kan komunikasi masanya bagus, berarti ada 500.000 anak yang berjalan. Habis itu kita bisa cerita, dalam eksekusi ini ada sekian ribu koperasi baru yang tercipta dan ada penciptaan lapangan kerja baru. Nah, dari jumlahnya itu Pak, itu kan bisa, nah itu bisa angkanya keluar, angkanya juga yang penting itu masuk akal, investor dengar itu langsung hitung Pak. Kalau kalau komunikasi ke publik itu langsung ngerasanya, oh publiknya pada senang ini ada anak dapat, kalau investor langsung hitung Pak. Oh ini udah berapa banyak ini? Jadi kira-kira sudah berapa banyak uang yang beredar di bawah, dan uang ini kira-kira berapa banyak yang akan dibelanjakan di Indomaret? Berapa orang yang kira-kira bisa beli motor baru? Nanti misalnya ada orang sukses baru bisa beli mobil baru, itu rata-rata market itu langsung berpikir Pak. Ini yang harus kita komunikasikan dengan baik ya. Yang kemarin-kemarin belum terkomunikasikan. Dan satu hal lagi ini yang kita lihat ini harus diadakan, market ini kan forward looking. Nah, kita lihatnya dari pemerintah karena banyak program baru, berilah kami pipeline Pak. Itu paling penting. ya, Kayak makan bergizi gratis ini, bulan Maret roll out-nya sudah ada 800 dapur. Nanti kita tambah per bulan 300 dapur. Itu kan enak kita. Oh, per bulan 300 dapur. Gimana nambah 3 bulan per 300 dapurnya? Kita cerita, oke, sudah ada akses keuangan. Sudah banyak, misalnya sudah ada beribu-ribu orang masuk ngantri jadi provider. Nah, kira-kira seperti itu. ya, iya Bang. Ya, makanya kan sebetulnya ini banyak juga yang menilai ya Ya. bahwa di pasar uang ini kan bisa dibilang kan kondisi ekonominya lah istilahnya gitu. Karena kan ini isinya orang-orang yang pertama megang duit dan kedua bisa kita bilang paling rasional gitu kan. Yang tadi Pak Farul bilang hitung-hitungan, mainnya udah hitungan gitu kan. Udah nggak nasionalisme, udah nggak kenal spirit, apalah segala macam. Pokoknya mana yang paling menguntungkan buat prinsipnya gitu kan. Nah, ya mungkin kalau kita mungkin secara pemerintah ya, kalau point of view pemerintah mungkin on paper bisa baik, kemudian banyak pihak-pihak yang bisa dikerahkan untuk membentuk persepsi bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja dan kedepannya baik gitu. Tapi ya fakta bahwa IHSG-nya ada tren penurunan dari Oktober 2024 sampai sekarang itu Bang, berarti kan ya tadi tuh seberapa akurat menurut Bang Fahrul mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia 6 bulan terakhir ini sejak Oktober 2024 dan tadi yang Bang Fahrul bilang untuk forward looking. Seberapa akurat nih Bang aksi-aksi investor ini? Biasanya stock market itu akurat, Pak. Biasanya stock market itu akurat. Pada dasarnya stock market itu udah lihat ya. Paling nggak dengan kondisi yang sekarang, kuartal 2 sampai kuartal 2, ini ekonomi kecenderungannya melambat. Aktivitas sudah sinkronis dan arahnya ke sana ini. Ini penurunan. Nah, penurunan ini sebenarnya bisa kita bilang juga ini partly karena ini sebenarnya, Bang. Ini kan pemerintah baru, di mana pemerintah baru pasti bersih-bersih, Bang. Kita punya rumah, kita hari Minggu bersih-bersih, rumahnya berantakan dulu nggak sebelum kita bersih-bersihkan? Iya, benar.
Ini yang kejadian. Tapi kita harus ada meyakinkan orang sekeliling kita bahwa pada hari ini juga rumah bersihnya saya kelarin. Habis itu kondisi akan bagus. Nah, PR pemerintah sekarang itu yang harus dia lakukan, Pak. Ini udah ada namanya efisiensi, semuanya kebijakan yang ada. Halo, Bro Cakra masih di situ. Ngelek-ngelek, oke. Ya, ya, Yeah. ya Bang. Oh ya, jadi Itu selalu ada konsekuensi dari kebijakan, tapi itu harus dikomunikasikan. Nah, ini dia. Satu hal lagi, pasar itu sangat aware. Apakah seluruh kebijakan pemerintah akan bisa pro pasar? Pasti enggak, Bro Cakra. betul. Akan ada masa-masanya pemerintah itu kebijakan fiskalnya misalnya itu harus mengebanyakin bansos. Market sebenarnya ngelihat bansos, wah bansos nanti defisitnya melebar dong, hal-hal kayak gitu kan. Atau apa namanya, benefitnya gimana nih, apakah akan meningkatkan produktivitas atau enggak. Kita paham, pasar juga ngerti bahwa tidak semua kebijakan pemerintah itu akan langsung berdampak positif pada pasar. Kita sangat mengerti. Yang pasar itu nggak suka, yang paling nggak mau, jangan sampai gelap, Pak. Karena pasar itu makanan pokoknya, Pak. Makanan pokok dulu ya. Nanti kita, makanan pokoknya itu guidance, Pak. Guidance dulu. Habis ada guidance, baru kita bisa bercerita ada pertumbuhan. Kalau nggak ada guidance dari awal, susah itu dia. Selama ini, kenapa orang nanya, kenapa Ibu Sri Mulyani itu sangat disukai sama pasar? Ibu Sri Mulyani itu simpel, Pak. Ibu Sri Mulyani itu ngasih guidance. Ngasih guidance, habis ini belanja saya tahun ini segini, kalau ternyata income saya nggak nyampe, defisitnya nanti saya kurangin, saya atur. Tenang. Nah, itu kira-kiranya. Ini yang sebenarnya di pemerintahan sekarang harus mengambil teladannya dari Ibu Sri itu. Karena walaupun saya mengerti ya misalnya mau ada fiskal ekspansif, belanjanya besar, yang paling penting itu ada guidance, Pak. Semuanya itu harus apa namanya? Harus apa namanya? Harus diceritakan kepada market. Karena market tanpa guidance itu berat, Pak, jujur ya. Nah, itu dia. Nah, guidance-nya itu paling awal, policy munculin apapun itu pasti akan berubah, Pak. Konsep Danantara aja itu ya dari November sampai sekarang itu perubahannya banyak. Cara disbursement makan bergizi gratis dari awal tahun 2024 sampai sekarang perubahannya juga sudah drastis. Tapi yang harus terus-menerus dikomunikasikan pada market itu spiritnya apa nih? Kita cerita spiritnya dulu. Begitu cerita spiritnya ada, orang jadi ini ya, bahwa ketika spirit ini tugas pemerintah ya kita lihat juga ya, kita harus bisa membangun impian masyarakat. Dengan Danantara, misalnya, kita bisa mendatangkan 8 juta tenaga kerja dalam 15 tahun ke depan. Kalau Bapak Ibu ada anaknya yang baru lahir atau TK, nanti mungkin ya 15 tahun ke depan pekerjaan pertamanya bisa di Danantara. Hal-hal seperti itu harus dibangunkan. Itu yang kita lihat. Karena memang institusi baru, apapun yang baru, semuanya harus diawali dari mimpi, Pak. Dalam di pasar keuangan, kalau kita gagal membuat mimpi, Pak, wah itu dia. Berarti kita nggak berhasil, Pak. Ini agak beda ya. Kalau pasar keuangan itu kan kalau ngobrol sama kita ini kan mimpi semua yang kita ceritain kan. Mimpi tahun depan saham X naik, mimpi tahun ke depan ekonomi ya, kira-kira seperti itu. Tapi memang itu yang harus di ini. Pemerintah harus bisa membangun masyarakat apa namanya itu memberikan ekspektasi, mengkomunikasikan masyarakat itu membuat program hasil terbaik cepat itu bisa apa namanya itu masuk dalam impian yang baik bagi masyarakat. Itu PR-nya. Kita lihat. Ya, ya. Iya, Bang. Nah, tapi kalau dilihat ya sebenarnya kan program Quick Wins ya, program terbaik cepat yang itu jadi flagship programnya Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih sekarang kan kalau dilihat-lihat sebetulnya lebih ke arahnya spending semua. Pemerintah spending semua gitu, makan bergizi gratis, sekolah, kemudian juga bangun rumah sakit, ketahanan pangan itu ya betul tadi kata Bang Farul ya, Pak Jokowi fokus di pembangunan infrastruktur, genjot infrastruktur, kemudian bentuk keberlanjutan dari Presiden Prabowo adalah untuk membangun dan mengembangkan SDM-nya ke arah yang lebih serius dan jangka panjang gitu kan. Karena membangun sekolah, membangun rumah sakit,
kemudian juga memberikan makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah dan juga ibu hamil gitu. Nah, ini kan semua belanja negara yang ekspansif sekali kan Bang. Itu apa yang membuat Bang Farul melihat kira-kira kenapa investor ini kenapa sih kayaknya kurang tertarik gitu sama program-program itu? Sebetulnya tertarik, cuman kitanya aja yang nggak nangkep gitu. Iya Pak, pada dasarnya aku lihat pemerintah yang sekarang ada perubahannya itu Pak. Perubahannya itu ada sebuah apa namanya ini harus berubah Pak. Karena ini ya dalam kehidupan ini kita berkampanye dengan puisi Pak. Nah, berkampanye dengan puisi dan kita memerintah dengan prosa. Ini yang belum terjadi. Ketika memerintah kita sudah nggak bisa lagi memerintah dengan puisi pada dasarnya. Puisi bahwa memang kita harus memberikan makan bergizi gratis untuk apa namanya hampir seluruh rakyat Indonesia. Puisinya, visinya harus di langit. Setuju. Tapi ketika sudah menjadi tahap kebijakan, puisi itu harus berubah menjadi prosa. Prosa dalam artian mungkin harus berubah menjadi angka-angka, harus berubah menjadi realita lagi, Pak. Nah, prosesnya tadi kita sudah bangun mimpi dulu, bangun visi, tapi ketika kita mencapai realita, kita harus cerita soal kenyataan di lapangan. Ini harusnya nanti tahap kedua ya, setelah mengkomunikasikan kebijakan, membuat kebijakannya itu down to earth. Nah, nanti kita bahas ini. Kalau melihat spending, kalau saya sih memang punya pandangan, Indonesia ini harus spending. Apakah masalah kalau defisit? Kalau saya punya pandangan, defisit dilebarkan nggak masalah. Ini my professional judgment ya sebagai ekonom. Kenapa? Karena memang Indonesia... Undangnya selama ini 3% dari... Iya, itu kita harus tetap disiplin. Tapi selama ini defisit kita 2,5, 2,2. Banyak ruangan itu bisa dipakai pada dasarnya untuk pelebaran defisit dengan tidak melupakan disiplin. Nah, satu lagi ya, ini kalau lihat orang spending, pendapatannya mana? Nah, ini Bro Cakra yang harus kita lihat ya. Kita kan ada yang namanya ini program makan bergizi gratis. Nah, kalau makan bergizi gratis kan nantinya itu kita pasti ada beli ini ya. Ada apa namanya? Beli peralatan. Bayangkan kita nantinya itu ada pengadaan, misalnya bangun rumah, beli semen, Pak. Semennya bayar PPN nggak, Pak? Bayar, Pak. Kita beli motor, beli mobil nanti untuk alat transportasinya. Apakah itu bayar PPN? Bayar. Apakah nanti perusahaan yang kita beli itu bayar PPh badan? Bayar. Itu yang harus dikomunikasikan juga pemerintah bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan dengan meningkatkan spending yang tepat guna itu meningkatkan perputaran ekonomi yang kemudian akan kembali lagi ke pemerintah dalam bentuk pendapatan pajak. Ini harus dikomunikasikan. Apa keuntungan dari makan bergizi gratis ini dari sisi ekonomi sama perpajakan, Pak? Yang harusnya dikomunikasikan oleh pemerintah itu adalah kalau ikut program makan bergizi gratis, Bapak Ibu semuanya yang ikutan harus gabung bersama kita. Lalu misalnya ada perusahaannya atau yang lain itu nanti bergabung dengan hal ini dengan makan bergizi gratis dan juga program 3 juta rumah harus wajib bayar pajak. Nah, harusnya dengan makan bergizi gratis ini meningkatkan ekonomi sektor formal. Memindahkan mereka yang tadinya itu informal bertahun-tahun, tidak dapat kesempatan masuk ke dalam sistem. Itu yang harusnya dikomunikasikan. Karena nanti kalau itu kejadian, belanjanya turun, pendapatan pajaknya balik, Pak. Ini yang selama ini kurang dikomunikasikan kepada masyarakat. Itu yang kita lihat. Karena itu kita terpaku spendingnya aja dinaikin, revenue-nya mana? Karena memang resiko yang kejadian, kalau efisiensinya itu dilakukan terus-menerus, bayangkan Pak, misalnya yang tadinya beli ATK ya, beli misalnya tinggal di hotel, apa namanya itu, sewa hotel untuk acara. Tapi kan orang hotelnya kan dari sewanya pemerintah itu kan bayar pajak Pak, iya kan? Ada PPh, PPN, lain-lain, itu pendapatan hilang juga itu untuk negara. Itu aku lihat resiko kalau kita melakukan efisiensi itu terlalu lama. Efisiensi yang benar itu bukan ya untuk pemerintah ya, bukan mengubah uang itu menjadi uang idle di tangan pemerintah.
Efisiensi yang benar itu adalah itu ada perubahan untuk suatu kegiatan, kita gunakan anggarannya lebih sedikit, sisa anggaran yang lain itu bisa dibelanjakan di tempat lain. Nah, itu baru nantinya perputaran ekonominya itu meningkat. Ini yang harus dikomunikasikan ya. Karena itu kemarin Pak Luhut bilang MBG akan mendatangkan perputaran ekonomi, itu saya setuju Pak. Saya setuju, tapi memang polanya ini berbeda zaman Pak Jokowi. Zaman Pak Jokowi ini uang ngumpul, Pak. Uang ngumpul, bayangkan ya, kalau ada proyek infrastruktur itu, Pak, pagi dibayar, siang itu sudah masuk mobile banking BCA, Pak. Ya kan? Itu uangnya ngumpul di sektor keuangan. Kalau kita keluarin uang makan bergizi gratis di kota kabupaten, di pelosok-pelosok, berapa lama uang itu balik lagi ke sektor keuangan, Pak? Masuk mobile banking lama, Pak. Akunnya bisa 2 minggu, bisa sebulan. Nah, ini yang sebenarnya market harus adjust juga. Karena itu kalau ngobrol sama aku dari 2023, saham perbankan aku saranin kurangin. Aku berbulan-bulan ada ceritanya itu. Kurangin, Bang. Kurangin, Bang. Bukannya Bang itu nggak bagus lagi, tapi musim ekonominya sudah berbeda. Nah, ini kita lihat. Ini musim ekonomi berganti, ini musim pancaroba, Pak. Musim pancaroba, kita flu, kita bersin. Kalau nggak siap, terkapar masuk rumah sakit. Nah, itu yang kejadian di market kemarin. Nggak siap karena tidak dikomunikasikan dengan baik. Sudah jelas, bakal ada yang namanya bersih-bersih. Bersih-bersih pasti debuan kan, Pak? Benar, debuan. Yang kejadian udah bersih-bersih, debuan, nggak pakai masker. Selesai sudah, bengek rame-rame. Itu yang kemarin yang kejadian. Bengek rame-rame, lebih parah lagi. Ini bengek rame. Nah, apa lagi bos? Asma masuk rumah sakit, Pak. Itu yang kejadian kemarin. Oke. Ya, jadi tadi Bang Farouk kasih keyword, kalau gitu saham perbankan mungkin nggak gitu favorable ya melihat policy direction. Tapi habis turun, nah ini habis turun, tapi habis turun ini, dividen yield perbankan itu sudah di atas yield obligasi. Ini buy. Kalau sekarang, paling nggak sampai bulan depan, ini buy. Udah taktikal, ini udah murah, ini udah habis turun ya, habis turun banget, kan udah dalam banget turunnya. Oke. Ya, nah ini Bang, sama ada pertanyaan dari Mas Topo nih, timing terkait timing Bang, timing buat kapan fight lagi di market gitu kan. Jadi apakah ini kedepannya bisa ambrol lagi Bang, atau ini udah kayak nyicil nyerok kah Bang? Nah itu istilahnya. Kalau gua untuk perbankan udah boleh cicil nyerok, tapi ya kalau misalnya gua ada portofolio itu misalnya 10 juta nih, 10 juta, tapi yang gua beliin sekarang baru 1 juta, baru dikit 1 juta dulu. Nah, next itu tanggal 2 April, sehari habis lebaran bro, itu ada pengumuman tarif Donald Trump bro. Kalau gua sih belum beli banyak, karena itu gue lihat ada tarif Donald Trump tanggal 2. Masih ada bulan depan masih volatile ya. Dan itu juga statistiknya gini, 3 tahun terakhir, after lebaran kacau. Itu statistik ya, 3 tahun terakhir after lebaran kacau. Gue nggak tahu tuh. After lebaran kacau, baru nanti kita bisa beli banyak di sana. Sambil kita berharap, mudah-mudahan setelah semua yang ada kejadian sekarang ini membuat komunikasi pemerintah jadi lebih paten. Itu kita lihat. Jadi memang ceritanya pas yang namanya market ini perasa, Pak. Orangnya itu sensitif, Pak. Sensitif sekali. Baper, ya. Sensitif, baper, banyak tanya, wah gawat lah pokoknya market ini kalau milihnya. Sensitif, baper, banyak tanya. Kalau untuk mendekati orang yang sensitif, baper, dan banyak tanya, hal yang masih kita awalin dari awal itu bukan menceritakan apa intensi kita, tapi kita harus masuk ke dalam hatinya untuk mengerti dia dulu. Nah, itu dia. Ini yang harusnya pemerintah itu lakukan, ngobrol dulu sama market, mengerti dulu. Concern kamu di mana? Ini Pak, kok berubah banget Pak? Kenapa arahnya seperti ini? Ya, ini kan demi kebaikan kita juga, dunia berubah, arah pemerintahan juga harus berubah. Ini yang lagi harus dikomunikasikan. Kalau orang yang baper, sensitif itu memang harus hatinya dulu diambil, Pak. Nah, itu dia. Kalau hatinya nggak dapat, benar. Kalau hatinya nggak dapat, mau berapapun dikasih, mau dikasih gula-gula, mau kita ajak makan dan lain-lain, impossible, nggak mau. Pasti ditolak. Keras. Jadi secara effort harus sangat-sangat ekstra ya Bang ya bagi pemerintah harus untuk ekstra, benar, harus ekstra. Dan satu lagi ngasih lihat, ini tuh senangnya itu guidance Pak, senang guidance, senang jualan masa depan, senang jualan masa depan, tapi nggak yang terlalu ngawang-ngawang juga.
visi bernegara itu harus tinggi, Pak. Benar, aku sangat setuju. Visi kita menuju Indonesia 2045. Kalau market lihatnya 2045 nggak kebayang sama saya. Yang saya kebayang setahun, 2 tahun lagi. Kalau budgetnya tahun ini seperti ini, gimana tahun depan? Nah, melihat. Kita nggak bahas ini. Market itu senang yang namanya outlook. Outlook ceritanya, jadi harus ada memang di pemerintahan, 1 atau 2 orang tugasnya itu ngasih outlook. Nah, misalnya kebijakan ini bertujuan nantinya itu apa? Ini harus diberikan. Harus secara terus menerus. Kalau aku sarannya itu seperti BI dan Kementerian Keuangan lah. Sekali sebulan cerita. Sebulan itu cerita presiden ngapain aja bulan ini. Nah, ceritanya ini kebijakan baru apa yang muncul. Nanti itu bisa juga apa namanya bersama juga dengan legislatif apa program legislasi yang sedang berjalan. Ada komunikasikan aja. Dikomunikasi. Karena yang paling tidak disukai market ini gelap. Itu pada dasarnya. Market nggak suka yang gelap-gelap. Semuanya sebisa mungkin kita tahu nggak akan semuanya positif, Pak. Dan pemerintah pun kita paham juga, nggak mungkin juga semuanya pemerintah ceritakan kan. Cuman paling tidak gestur keterbukaan, gestur transparansi, dan gestur membuka diri untuk ngobrol dengan orang yang lebih diplomatis itu harus dibuka. Kira-kira seperti itu. Ya. Tadi Bang Farul bilang bahwa Trump rencananya akan mengumumkan kebijakan dagangnya di 2 April. Rencana 2 April, Pak. Ya. Dan itu dari bisikannya bakal terus lanjutin perang dagangnya apa gimana, Bang? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Di situ yang seninya sama Trump ini juga. I don't know, we don't know. Ya. Trump ini emang unik. Dan bayangkan, kita kan tanggal 27 libur. Oke, 27 libur. Trading lagi tanggal 8, Pak. Bayangkan kalau lu punya saham, Trump nggak tahu tanggal 2, terus tanggal 2 sampai tanggal 8 lu nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Stres nggak lu? Nah, itu yang kejadiannya nih. Duh, aku lihat pastinya gitu. Kalau aku lihatnya, dari cerita tadi, tahun ini memang secara makro tough. Kalau follow riset Trimegah yang berjudul The Quest for 8% GDP Growth. Pada dasarnya kita udah bilang tahun ini itu berat. Banyak tantangannya, rupiah masih aware-aware kayak sekarang, ya kita lihatnya memang tahun ini tahun adjustment dulu. Nah, tahun adjustment ini mudah-mudahan dari beberapa kondisi yang kemarin kejadian, kita bisa habis ini pemerintahnya lebih baik lagi. Itu ya. Selalu ada ruang untuk belajar, Pak. Kira-kira seperti itu. Ya. Atau kalau tadi Bang Farul kan juga bilang ya, nggak tahu kenapa selama 3 tahun terakhir ini secara statistik setelah Lebaran IHSG cenderung turun gitu ya, Bang ya? 3 tahun terakhir amblas habis Lebaran. Habis Lebaran, iya. Habis Lebaran amblas ini statistik. Aku nggak tahu juga kenapa itu. Aku nggak tahu kenapa. Itu kebiasaan aja sih 3 tahun habis Lebaran. Apa karena perusahaan habis bayar THR gede-gedean? Terus juga di satu sisi masyarakat dipetokin di Lebaran, habis Lebaran kencengin ikat lagi gitu. Ada pengaruhnya ya, Bang? Faktor perilaku. Kalau mau lihat, wah itu dari sisi likuiditas ya. Kalau dari sisi likuiditas itu memang habis Lebaran kayak gini. Jangan lupa, uang di pasar saham itu adalah uang yang tidak terpakai, Pak. Uang yang tidak mengalir di sektor real. Kalau kondisi sektor realnya itu sangat bergairah, kebutuhan likuiditasnya tinggi untuk bayar-bayar, terutama Lebaran, pas Lebaran kan bayar, ngasih THR nggak lu tahun ini ke ponakan? Kasih dong. Ngasih THR, bayar apa namanya, transportasi, beli makanan, baju baru, everything. Itu secara natural, itu akan menarik uang dari faktor keuangan, dieksekusi dulu, pindah ke sektor real, Bang. Kalau untuk konsumen kayak kita, dari tadinya main saham jadi bayar-bayar, kalau untuk produsen, uangnya dicabut dari pasar saham jadi modal kerja dulu, bisnis gua banyak katanya kan. Nah, ini hal yang normal kejadian, ini siklusnya kita pelajari juga gitu. Kalau aku lihat ini lagi naik, kalau waktu itu kita biasa follow Mabenat ya, ini kemarin kita bilang dead cat bounce ya, marketnya naik, ini marketnya naik banyak. Kata aku TP dulu, udah merasa banyak ya. Tapi kalau mau ngelong bank udah boleh. Aku bank pilihan lo, aku bank Mandiri aja. Ya.
Jadi memang faktor kita nggak bisa lepas juga dari faktor global. Jadi uh, dolar indeksnya juga lagi melemah dan pasar uang kita tuh sangat sangat sensitif ya, sangat prone to kebijakan-kebijakan uh, global ya bang ya. Yang akhirnya Iya, ya benar. kita jadi Tapi memang pada dasarnya ya kalau follow ini Sri Megah, kita salah satu sebenarnya ya, kita salah satu yang paling optimis sama kebijakannya Pak Prabowo. Dan aku tuh sama positif sekali sama makan bergizi gratis. Kenapa? Karena masalah 10 tahun terakhir kita itu kan daya beli. Partly daya beli kita lemah itu terjadi, uang itu ngumpul di sektor keuangan, Pak. Uang itu ngumpul di sektor keuangan, ngumpulnya di korporasi, Pak. Nah, ngumpul di sektor keuangan, terus ngumpulnya di korporasi, sehingga daya beli di bawah ini nggak terlalu bagus, Pak. Kalau seandainya semua orang melihat belanja pemerintah ini jalan, dia makan bergizi gratis. Yang makan bergizi gratis ini nanti kredit turun nggak, Pak, ke mereka? Ke bawah? Turun, Pak. Apakah ini akan naikin daya beli? Immediate naik. Itu yang aku lihat memang lagi dibutuhkan. Kebijakan fiskalnya, memang nature-nya dari Pak Prabowo ini bukan untuk kebijakan fiskal itu yang mengejar efisiensi dan lain-lain, bukan. Kebijakan fiskal yang lagi memang kita butuhkan adalah kebijakan fiskal yang redistributif. Nah, ini kita lihat. Faktornya itu memberikan distribusi. Bagaimana tadinya banyak orang-orang di perekonomian itu tidak terlibat dikarenakan siklus ekonomi lagi turun dan lain-lain, akan kemudian nantinya itu di-empower lewat makan bergizi gratis. Orang bertanya, bukankah itu nggak efisien, Pak? Pada tahap awal di kondisi sekarang ini Indonesia bukannya sini ya, Indonesia itu saat ini bukannya kurang efisien, Pak. Enggak, Pak. Kita di beberapa industri kita itu udah oversupply loh, Pak. Kita oversupply keramik, kita oversupply ini ayam. Kaget nggak lo? Kita oversupply ayam, lebih dari 1 juta ayam itu dikaling tiap tahun, dibunuh Pak ayamnya, Pak. Gara-gara oversupply, di satu sisi banyak anak Indonesia kurang gizi, kurang protein. Dilema macam apa ini, Pak? Ayamnya oversupply, dibunuh-bunuhin, tapi rakyatnya masih banyak yang belum makan. Ini yang sebenarnya harus di-solve dulu kalau mau pertumbuhan ekonominya bisa naik, gitu kira-kira. ya 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 bang, tapi mungkin nggak sih kan misalnya kayak tadi ya program perumahan 3 juta Hmm. perumahan rakyat gitu kan yang dicanangkan oleh Menteri Perumahan gitu. Nah, banyak juga analisis yang bilang ya bahwa oke, karena ini kebijakan pemerintah, perumahannya juga ada mandat ya dari pemerintah untuk kepada pihak swasta gitu ya untuk membangun sebanyak 3 juta rumah gitu kan. Nah, Hmm. kemudian karena ini program pemerintah ya Himbara, Mandiri, BNI, BTN, BNI, BRI gitu ya, itu semacam dikasih mandat atau quote unquote dipaksa lah gitu untuk kasih pembiayaan kepada masyarakat yang berhak untuk membeli perumahan rakyat ini. Nah, konsekuensinya kan ya berarti harus dikasih dong, maksudnya Himbara ini harus mengucurkan kredit perumahan gitu kepada masyarakat gitu. Nah, konsekuensinya juga berarti kan ada kemungkinan untuk kredit macet itu juga bisa semakin tinggi. Gitu. Nah itu gimana bang kalau bang Fahrul melihatnya? Kalau saya memandangnya kebijakannya benar, approach-nya kurang tepat, Pak. Untuk kebijakan ini, saya setuju bahwa kayak kita lihat tadi kan, ini kan uang beredar kurang di bawah. Kalau proyek 3 juta rumah ini meningkat berhasil, uang itu akan berpindah dari sektor apa namanya sektor keuangan tadi pindah ke masyarakat. Nah, cuman proses ya itu harus lewat governance yang tepat. Apakah NPL perbankan akan lebih naik daripada sekarang? Nah, ini dia, Bang. Bertahun-tahun NPL perbankan itu rendah banget, Bang. Aku bilang itu kerendahan. Nah, satu lagi ya, kalau kita mau pertumbuhan ekonomi itu yang tinggi, zaman India ya, India pertumbuhan ekonominya sempat 7-8%, NPL-nya itu memang tinggi, Bang. NPL-nya itu tinggi, tapi di satu sisi kita harus sadar bahwa NPL yang tinggi itu partly menunjukkan adanya itu gairah di perekonomian, Bang. Nah, ini dia. Tapi kenapa NPL-nya itu tinggi, ada gairah di perekonomian? Karena banyak orang mau berusaha.
Tapi banyak orang mau berusaha, ini harus kita carinya juga. NPL-nya naik, tapi harus jadi output ekonomi yang bagus. Untuk jadi bagusnya itu gimana? Berkomunikasilah dulu dengan pelaku pasar, Bang. Jadi kira-kira pelaku pasar ini kan bukannya nggak mau ngasih sama perumahan. BTN bukannya nggak mau bisa nambah untuk apa namanya kredit perumahan ini yang banyak. Tapi ada beberapa konsiderasi yang harus itu bottleneck-nya kita selesaikan dengan tetap mengutamakan kebijakan perbankan yang prudent. Nggak boleh asal kasih, tapi guidance-nya ini harus muncul. Nah, sekali lagi nih, ketiadaan guidance lagi-lagi, Pak. Ya. Nggak bisa maju nih, harus guidance, harus ada guidance. Market itu senang guidance, Pak. Market itu senang guidance. Mungkin untuk lebih mudahnya awal-awal nggak semua bank dulu, BTN dulu misalnya, Pak. Satu, ya memang perumahan, oke. Ketika ini udah lihat guidance-nya udah muncul, itu dipindahin ke yang lain. Itu kira-kira. Ya. Tadi Bang Faru bilang katanya NPL perbankan Indonesia ini cenderung rendah atau cenderung sangat berhati-hati dibanding misalnya India gitu. Yes. Emang kalau kita lihat dulu juga waktu pertumbuhan ekonomi kita 5-6%, NPL kita lebih tinggi dari sekarang, Pak. Berapa tuh? Karena pada waktu itu kita ada pertumbuhan lebih tinggi, pertumbuhan earnings perbankannya juga kencang, NPL-nya lebih tinggi, itu bisa dikompensasi, Pak. Keuntungan perbankannya juga tinggi. Nah, kita dalam proses mencapai arah pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan 8%, kita lagi harus ada juga transitory, ini perubahan di mindset di sektor keuangannya. Tapi perubahan mindset ini tidak bisa dipaksa. Kayak kita cerita tadi, ini orang sensitif, harus dipegang dulu, dapat dulu hatinya. Ini gimana, Pak? Kita harus sama-sama mengejar pertumbuhan ini lebih tinggi dengan cara yang tepat. Ini dulu juga kejadian, Jepang ekonominya start bertahun-tahun, berubah jadi Abenomics 2013. Kita juga harus mengkomunikasikan hal yang tepat. Apa targetnya? Harus seperti kalau dalam teori manajemen selalu bilang, harus secara spesifik. Targetnya apa? Terukur. Misalnya satu daerah, misalnya di Jawa Barat, mau ada berapa rumah? Itu harus jelas, Pak. Mau ada berapa rumah? Tipe apa? Terus juga harganya berapa? Apakah visible? Itu yang harus diberikan. Karena itu aku lihat sangat banyak. Harusnya ini ya, pekerjaan ini, kayak 3 juta rumah ini harus banyak mengemploy pakar manajemen sama industrial engineering ya. Ini harus benar-benar bagus itu yang kita lihat. Ini harus komunikasinya. Sehingga orang tahu what to expect. Dan saran saya, satu lagi sama pemerintah juga harus bisa memberikan list nih. Bukan hanya mencari pertumbuhan tinggi itu, jangan hanya dibahas what to do-nya, Pak. Tapi secara filosofis itu ada yang namanya via negativa, Pak. Via negativa itu approach-nya itu bukan melihat apa yang harus dilakukan, kita harus apa yang kira-kira tidak boleh dilakukan. Kalau mau bertumbuh tinggi, paling tidak apa yang nggak boleh? Tidak boleh kebijakannya itu gerasak gerusuk. Nah, itu contohnya. Paling tidak kita hindarin kebijakan yang gerusuk. Terus misalnya apalagi? Mau pertumbuhan lebih tinggi, harus kebijakan dan juga sektor itu meningkatkan tenaga kerja. Nah, kita lihat kalau tidak mendapatkan tenaga kerja, ya mungkin prioritasnya dikurangin. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, Bang Fahrul. Nah, ini banyak banget tadi Bang yang nonton, dan aku udah himpun juga banyak dari audiens Mas Topo, masyarakat politik, ini yang pengen tahu insight, perspektif Fahrul. Nah, ini dari ada JT__ Siung. Pertanyaannya gini, Bang. Apakah investor asing berpikir bahwa program rumah 3 juta itu mirip subprime mortgage di Amerika? Ada yang mau lihat? Nah, kalau mau untuk subprime mortgage kayaknya masih jauh ya. Utang rumah tangga kita itu masih rendah, Pak. Utang rumah tangga kita itu masih rendah, dan utang yang muncul, Pak, itu bukan utang yang bisa bergulung, Pak. Utang yang muncul kalau di Indonesia ya, kalau rakyat itu utang pinjol, Pak, sekarang. Benar. Pinjol itu bisa bergulung nggak? Nggak bisa bergulung, Pak. 3 bulan, 6 bulan gagal bayar, hilang habis itu. Kalau subprime mortgage, itu utangnya menahun, Pak. Menahun puluhan tahun, udah nggak sanggup bayar lagi. Kayak apa itu film yang di film Korea itu, kayak Parasite itu ya, atau Squid Game, itu nggak terjadi di Indonesia. Subprime mortgage ini masih jauh. Yang sebenarnya ya, kalau kita lihat, apa
filosofi dari program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah ini pemerintah ingin rakyat punya aset, Pak. Itu pada dasarnya. Yang dibahas itu bukan hanya rumah baru, juga perbaikan rumah, Pak. Kalau rakyat punya aset itu gimana? Banyak itu rakyat itu ya kalau kita lihat orang-orang itu kalau kita pergi ke daerah, kota kabupaten, apakah punya rumah? Punya. Tapi apakah layak? Mungkin banyak yang tidak layak, Pak. Kalau tidak layak, orang bank tidak memandang, Pak. Itu kan? Ya. Kan bang, rumah bagus saja sama orang bang dianggap jelek, Pak. Nggak mau kadang-kadang dia dijaminkan. Nah, itu ya sebenarnya nama. Begitu rakyat punya aset, baru kita lihat nih ya, begitu punya aset, punya rumah, baru pikiran ini terbuka, Pak. Nah, itu baru. Kalau pikiran terbuka, baru kita bisa melakukan banyak hal. Nah, cuman filosofi ini, terkait dengan tujuan ini, spirit ini, itu yang tadi saya ceritakan, belum tersampaikan. Itu yang kita lihat. Ya, ya, oke. Thank you Bang. Nah, terus ini juga ada pertanyaan dari Mas Topo Sudo Platov. 5F, kira-kira target 8% itu apa realistis? Tell me with short story. Ya, tadi udah kurang lebih udah dijelasin, mungkin bisa di recap lagi Bang, sekaligus juga closing statement dari Bang Fahrul. Oke, nah kalau untuk ekonomi 8%, saya mau cerita dulu kenapa ekonomi kita stunting sekarang, Pak. Kenapa investasi kita gila-gilaan tapi ekonominya kok nggak tumbuh? Banyak yang orang bilang ekornya nggak ngejar, efisiensinya jelek. Nah ini. Nah ini ada pertanyaan salah ini, nanya MU sama gua malam ini. Salah, bos. Tapi gua bahas lagi 8% ya, oke. Karena tadi Bang Fahrul gelasnya gelas MU. Jadi Oh, MU harus MU. Ya, nah oke, ini balik lagi ke 8%. Kita lihat, kenapa pertumbuhan kita stunting di 5%? Kalau orang banyak yang cerita Indonesia kurang efisien, aku agak bingung juga, Bang. Karena kalau tenaga kerja Indonesia ternyata banyak juga itu yang kerja di Jepang bilang oh, orang Indonesia rajin-rajin ya. Itu ternyata udah mulai bagus tuh. Sumber daya manusia kita rajin-rajin, banyak dibilang rajin-rajin. Orang Jepang juga udah bilang, oke, ternyata kalau kita lihat ada beberapa sistem ini yang harus diubah. Kalau mau pertumbuhan ekonomi kita itu lebih tinggi, investasi kita itu harus dirubah. Kalau kemarin investasi, ini yang kita lihat ya, periode 10 tahun terakhir, ketika terjadi perubahan teknologi yang luar biasa, Bang. Itu ya, perubahan teknologi luar biasa. Untuk menghasilkan 1% pertumbuhan ekonomi atau sederhananya lebih untuk perusahaan lah, 1% kenaikan profit, jumlah orang tenaga kerja yang diserap itu makin hari makin dikit, Bang. Aku pernah ngobrol sama salah satu bank besar, tahun 2005 divisi accounting-nya dia 10.000 orang. Bayangin ya, divisi accounting zaman dulu 10.000 orang, sekarang divisi accounting-nya cuma tinggal 50 orang, Bang. Nah, pertanyaannya, kalau kemarin-kemarin itu investasinya banyak tinggi, kalau makin hari nyerap tenaga kerjanya makin dikit, berarti itu investasi aja konsumsinya muter nggak? Nggak muter. Itu yang kejadian kenapa kita itu stunting di 5%. Investasi yang kita lakukan tidak berubah menjadi penciptaan lapangan kerja baru. Nah, lapangan kerja, satu sisi yang kedua, tidak berubah juga jadi kenaikan gaji, Pak. Gua ini, Bang Jakra, lu nanya, gua aja udah lupa, kapan terakhir kali gua pindah kerja, Bang? Karena kalau ekonomi tumbuhnya tinggi, pasti udah bajak-bajakan kanan-kiri tuh. Ekonom dibajak kalau makan market ya, analis dibajak, fund manager dibajak. Ini belum terjadi. Nah, itu dia. Harus nambah lapangan tenaga kerjanya banyak, harus bisa naikin gaji. Nah, di satu sisi ya melihat ya harus jadi kombinasi antara bagaimana meningkatkan sektor yang produktif dan efisien, dan di satu sisi juga harus juga bisa meningkatkan konsumsi dalam negeri. Nah, yang kejadian kan 5 tahun terakhir konsumsi dalam negerinya turun terus, Pak. Tapi trade balance kita surplus terus. Berarti misi kita untuk memperbaiki supply side, sisi supply perekonomian ini udah berhasil nih. Trade balance-nya itu kita naik. Yang belum berhasil itu kita balikin permintaan masyarakat. Saya lihat kalau mau pertumbuhannya itu nyampe ke 8%, itu harus kombinasi dua-duanya itu, Pak. Yang sisi supply diperbaikin, tapi gaji masyarakat, pendapatan masyarakat itu harus meningkat. Dan satu lagi ya, di tengah persaingan global yang intens, kalau kita lihat makin banyak proteksionisme ya, kita lihat juga kalau mau ke 8%, policy kita di sisi perdagangan sudah harus juga kita perhatikan. Kita juga harus menomorsatukan produk Indonesia terlebih dahulu. Karena memang kenyataannya, Bang, produk Indonesia ini sudah nggak kalah, Bang. Beda.
Kayak coba barang konsumer ya, konsumer kosmetik lah. Barang Indonesia sudah oke. Aku lihat kalau mau pertumbuhan ekonomi, investasi kita menghasilkan konsumsi masyarakat sehingga nantinya masyarakatnya belanjanya lebih banyak, pertumbuhan ekonominya lebih tinggi, kita harus utamakan produk-produk lokal itu ya aku lihat. Jadinya mungkin kalau aku mau menambahkan dari programnya pemerintah, selain mengejar hilirisasi, habis ini juga harus juga mempercepat program-program yang bisa memberikan program distribusi ke masyarakat. Jadi nggak supply-nya aja Bang yang di support ya lewat hilirisasi lain, tapi demand-nya juga harus naik. Kalau dua itu jalan, baru kita bisa ngomong pertumbuhan 8%. Kalau nggak itu nggak diselesaikan, sulit. Nah, tapi di satu sisi kalau mau tumbuhnya kencang itu juga peran pemerintahnya juga ya, terutama fiskalnya, genjotannya paling awal-awal ini harus bisa meningkat. Itu yang kita lihat. Oke. Jadi kunci pertumbuhan ekonomi 8% itu investasi yang menghasilkan lapangan kerja yang Lebih banyak. dan Yang lebih banyak. Jadi kalau ada investasi tapi nggak menghasilkan lapangan kerja, pastikan bawa duit banyak banget, Pak. Kalau nggak bawa duit banyak banget, lupakan. ya Mesti betul. Karena kalau ya kombinasi dari dua itu. lapangan pekerjaan yang banyak berarti itu either intensif modal atau intensif teknologi. Tapi dalam skala lapangan pekerjaan tidak begitu besar ya skalanya. Nah, Dan nggak gitu besar. Itu yang terjadi 10 tahun terakhir. Yang harus di-reverse oleh pemerintahnya Pak Prabowo, kita memang lagi ada technological progress di mana-mana. Technological progress ini bagus. Tapi pemerintah, itu kan mekanisme pasar terjadi itu. Mekanisme pasar sangat bagus dalam mensupport technological progress. Tapi tidak bagus dalam mensupport pendapatan masyarakat. Karena itu pasti mengutamakan pemodal duluan. Nah, di sini pemerintah untuk memastikan perputaran ekonominya naik, supply-nya sudah diselesaikan oleh mekanisme pasar, demand-nya harus didorong oleh pemerintah. Karena itu aku tidak keberatan belanja negara lebih besar. Karena belanja negara yang lebih besar ini tadi akan kembali kepada pemerintah dalam bentuk pendapatan pajak kalau setiap belanja pemerintah ini difokuskan untuk bisa membuat orang-orang pindah ke sektor formal, Pak. Jadi mudah-mudahan habis ini ibu-ibu yang ikut makan bergizi gratis punya NPWP, Pak. Itu rasanya udah beda itu. Sudah punya NPWP, sudah pernah ngisi SPT, status di bank juga berbeda, Pak. Ini yang paling penting sekali. Punya rekening, nah itu beda. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ekonomi mau 8%, formalitas ekonominya harus naik. Kenapa formalitas ekonominya ini harus naik? Karena masyarakat merasakan dampak positif dari pemerintah ini yang harus dikomunikasikan. Kira-kira seperti itu. ya, okay. Thank you Bang. Nah, terakhir nih dari Pak Marco Hadi Surya. Untuk view yield bonds seperti gimana Bang Fahrul? Kalau aku lihatnya saham, Pak. Ini bond masih kemahalan at the moment. Yieldnya masih bisa naik. Take care aja. Ini aku lebih senang saham dibandingkan bond at the moment. Oke, dibanding emas, Bang, yang sekarang jadi primadona? Kalau aku sih lagi nyari ini tahun adjustment ke rezim proteksionisme di seluruh dunia yang memang membuat orang memburu emas dan growth story itu hilang. Tapi aku lihat ini sudah 80% price in, emas after lebaran aku sih udah mau jualan. Nah, karena kenapa? Karena gap harga emas sama indeks saham di mana-mana itu udah terlalu jauh. Aku mulai cari waktu kapan jual emas, beli saham at the moment. Aku nggak tahu ya mau seberapa gila lagi Trump. Cuman kalau menurut gua percaya Trump is businessman dan sebagian besar juga masih pakai economic sense. At some point cerita persaingan antar negara-negara ini harusnya kelar di tengah tahun ini. Dan di tengah tahun ini that's time to sell gold itu yang kita lihat. Oke, iya. Karena udah diumumin semua di awal, ya udah nanti tinggal adjusting aja gitu kan ya Bang ya. Ya, adjusting. Lalu memang dari awal bilang kita harus hati-hati. Di market itu satu lagi kita harus hati-hati sama harus selalu bisa adjust. Mindset bulan ini dan bulan depan itu bisa berubahnya lumayan material. Itu kita hati-hati. Ya. Oke. Siap. Terima kasih Bang Fahrul untuk pencerahannya, untuk perspektifnya terkait dengan saham, terkait dengan
pasar keuangan, terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia dari perspektif pasar dan pengamat. Terima kasih Bang Faru sekali lagi. Semoga ini bisa mencerahkan teman-teman Mas Topo, dan semoga kita juga bisa sama-sama makin optimis sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi 8% untuk masyarakat itu. Terima kasih Bang Faru sekali lagi udah ngobrol total politik. Oke. Terima kasih Wicakra. Oke, sampai ketemu lagi. Ketemu lagi. Jangan lupa kalau Ini rekaman jangan lupa ya. Oke. Jangan lupa Uploadin. mau tahu lebih banyak tentang pergerakan dan update dunia keuangan, follow Trimegah, follow Fahrul Fulfian, dan subscribe di Trimegah. Nah. Oke. Pamit. Oke. Diri. Selamat malam. Malam.